Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri ke-1 KD 3.4 kelas 11 SMA, yakni tentang indeks harga dan inflasi. Di mana pada video seri ke-1 ini kita akan membahas tentang konsep dan metode penghitungan indeks harga. Jadi kita hanya mempelajari ininya terlebih dahulu, indeks harganya. Pembahasan tentang inflasi akan diberikan pada video sesi berikutnya. Agar nanti Anda tidak terlewat, jangan lupa bagi yang sudah subscribe, aktifkan dulu loncengnya. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk channel Natagama Televisi. Nah, pada video ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mendeskripsikan indeks harga. Jadi apa sih indeks harga itu? Nah, kemudian yang kedua, menghitung indeks harga dengan metode sederhana dan indeks harga yang ditimbang. Nah, indeks harga yang ditimbang di sini yang akan kita pelajari adalah indeks harga last payer, indeks harga paste, serta indeks Marshall-Edgeworth. Nah, sebelum kita masuk nih ke pokok pembahasan tentang indeks harga, mengapa sih kita perlu mempelajari indeks harga terlebih dahulu sebelum kita mempelajari inflasi? Nah, jawabannya adalah karena inflasi itu terkait dengan harga barang. Nah, seberapa parahkah penyakit tersebut? Tentunya juga bergantung pada nilai atau besaran dari inflasi tersebut. Nah, untuk menghitung nilai atau besaran dari inflasi tersebut, kita nanti akan mengukurnya dengan indeks harga. Oleh karena itu, kita belajar terlebih dahulu tentang indeks harganya sebelum kita nanti belajar mengukur inflasi. Oke? Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu indeks harga, secara umum kita bahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan angka indeks. Nah, angka indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif satu variabel atau lebih pada waktu tertentu atau tempat tertentu dibandingkan dengan variabel yang sama pada waktu atau tempat yang lainnya. Atau singkat katanya, angka indeks itu adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan variabel yang dinyatakan dalam persentase. Angka perbandingan untuk mengukur perubahan variabel yang dinyatakan dalam persentase. Itulah makna atau definisi dari angka indeks. Nah, sebelum kita menyusun angka indeks, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perumusan tujuan dari penyusunan angka indeks itu. Artinya tujuannya untuk apa kita membuat angka indeks ini? Nah, ini akan menentukan data apa yang akan diperlukan atau bagaimana data tersebut diolah. Kemudian yang kedua, cara pengambilan datanya. Apakah menggunakan sampel atau contoh atau seluruh populasi kita jadikan sebagai data? Nah, kemudian yang ketiga, andai kata nanti kita mengambil data itu data sekunder atau data dari pihak lain, maka sumber data yang digunakan itu sebaiknya sama. Kenapa? Karena tiap sumber data itu memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Kemudian, faktor yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun angka indeks adalah pemilihan periode atau tahun dasar. Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan ketika kita memilih tahun dasar. Satu, dipilih tahun ketika perekonomian itu sedang stabil. Jangan menjadikan tahun yang sedang bergejolak sebagai tahun dasar. Misalnya di tahun 2020 ini, kita sedang mengalami gejolak dalam perekonomian. Maka tidak tepat kalau kita menjadikan tahun 2020 sebagai tahun dasar. Nah, mulai 1 Januari tahun 2020, BPS, Badan Pusat Statistik, itu menetapkan tahun 2018 sebagai tahun dasar untuk mengukur
berbagai aktivitas ekonomi di tahun-tahun selanjutnya. Artinya BPS menganggap tahun 2018 itu sebagai tahun ketika perekonomian Indonesia itu sedang stabil. Oke? Kemudian faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tahun dasar ini jangan terpaut jauh dengan tahun yang akan kita ukur. Nah, beberapa literasi menyebutkan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Oke? Nah, selanjutnya angka indeks nanti pada tahun dasar itu selalu diberi dengan nilai 100. Jadi, bila pada suatu tahun nanti angka indeksnya melebihi 100 atau melebihi tahun dasar, artinya di tahun itu telah terjadi kenaikan. Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti telah terjadi penurunan. Oke ya. Kemudian faktor yang kelima adalah metode perhitungannya. Secara garis besar ada dua macam metode penghitungan, yaitu metode yang tidak tertimbang dan tertimbang. Apa itu tertimbang dan tidak tertimbang? Biar lebih jelas, nanti saya akan berikan contoh yang sederhana pada slide berikutnya. Nah, kemudian yang keenam, apabila kita menggunakan metode yang tertimbang, maka pemilihan faktor penimbang itu harus tepat. Faktor penimbang atau faktor pengali, itu pemilihan faktor itu harus tepat. Harus tepat yang kira-kira bisa mewakili perbedaan karakteristik dari objek yang kita teliti. Jadi tujuan dari penggunaan faktor penimbang ini adalah mewakili perbedaan karakteristik dari masing-masing objek yang kita teliti. Artinya kita tidak menyamaratakan objek yang kita teliti, sehingga kita menggunakan faktor penimbang atau faktor pengali. Nah, saya akan berikan contoh nih di slide berikutnya. Sekarang kita akan mencoba mengukur bagaimana tingkat kerajinan hadir di sekolah, siapa yang lebih rajin antara si A, si B, dan si C. Tentu kita butuh alat ukur, butuh variabel yang mengukur mana yang lebih rajin. Misalnya, kita menggunakan variabelnya adalah waktu atau jam hadir. Nah, maka siswa yang datang terlebih dahulu, itulah yang paling rajin. Oh, si A ini datang terlebih dahulu, berarti dia lebih rajin. B ini datangnya belakangan, dia tidak lebih rajin daripada si A. Si C ini datangnya belakangan, maka dia kurang rajin atau kalah rajin dari si A. Nah, ini contoh pengukuran yang tidak ditimbang. Artinya, kita menyamaratakan objek penelitian ini. Antara si A, si B, si C ini dianggap sama. Nah, bagaimana contoh yang menggunakan faktor penimbang? Nah, misalnya di sini ada beberapa faktor penimbang ketika kita akan mengukur tingkat kerajinan ini. Kita menggunakan faktor penimbang jarak tempat tinggal. Si A ini bisa jadi datang lebih dahulu ke sekolah karena tempat tinggalnya dia dekat sekolah. Nah, si B ini bisa belakangan karena tempat tinggalnya lebih jauh. Artinya di sini kita sudah mulai memperlakukan objek penelitian ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Maka kita menggunakan faktor penimbang. Nah, pemilihan faktor penimbang ini juga harus tepat. Apakah jarak tempat tinggal ini bisa mewakili perbedaan karakteristik dari masing-masing individu ini? Bisa jadi kalau di Jakarta, meskipun tempat tinggalnya itu dekat, tetapi karena macet, maka datang ke sekolah dia perlu waktu yang lebih lama. Maka kita bisa pula nanti di sini mengambil faktor penimbangnya itu tingkat kepadatan lalu lintas atau alat transportasi yang digunakan. Nah, itulah contoh penelitian yang menggunakan faktor penimbang. Jadi ada faktor penimbang di sini. Kalau tidak menggunakan faktor penimbang, artinya penghitungan atau penelitian ini nanti tidak tertimbang. Paham? Oke, sekarang kita akan masuk nih ke topik utama. Apa itu indeks harga? Indeks harga atau indeks adalah sebuah rasio perbandingan yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga.
rasio yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan daripada harga dari suatu periode dengan periode lainnya. Itu adalah makna dari indeks harga. Penghitungan indeks harga itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Satu, sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu, sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk penetapan gaji. Ketika nanti indeks harga mengalami kenaikan, maka gaji juga layak untuk dinaikkan. Kemudian yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Inilah beberapa tujuan dari penyusunan indeks harga. Nah, ada beberapa jenis indeks harga. Satu, indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen. Kemudian ada indeks harga produsen. Indeks ini mengukur sekelompok barang yang dibeli oleh produsen yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi atau bahan pembantu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai nilai tukar petani. Adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Jadi inilah beberapa jenis dari indeks harga. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu metode pengukuran indeks harga. Artinya Anda nanti diharapkan mampu melakukan pengukuran indeks harga dengan beberapa metode. Nah, secara garis besar, penghitungan indeks harga itu terdiri dari dua metode. Satu, disebut sebagai angka indeks sederhana atau angka indeks tidak ditimbang atau simple aggregative method. Yang kedua adalah angka indeks yang ditimbang, di mana terdapat beberapa metode antara lain metode Laspeyres, Paste, dan Marshall-Edgeworth. Nah, tidak ditimbang dan ditimbang tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, metode tidak tertimbang ini tidak menggunakan faktor penimbang. Sedangkan metode tertimbang menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Jika memilih metode tertimbang, maka kita harus menentukan faktor penimbang ini yang tepat, ya, nanti agar bisa mewakili perbedaan karakteristik masing-masing jenis barang. Sekarang kita belajar metode yang pertama dulu, adalah metode indeks agregatif sederhana tidak tertimbang atau simple aggregative method. Nah, dalam metode agregatif sederhana ini kita melakukan perbandingan perubahan harga beberapa produk pada tahun tertentu terhadap harga pada tahun sebelumnya. Nah, harga pada tahun sebelumnya itu kita jadikan sebagai tahun dasar. Nah, rumusnya indeks sederhana itu adalah IS sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan 100%. Di mana IS itu adalah indeks agregatif sederhana. Kemudian sigma PN adalah jumlah harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung. Kemudian sigma P0 adalah jumlah harga-harga pada tahun dasar. Oke, bagaimana contoh menyelesaikannya? Kita lihat nih ke slide berikutnya. Di sini ada sebuah tabel yang memuat komoditas A, B, C, D, E. Kemudian ada harganya, harga di tahun 2010 dan harga pada tahun 2015. Kemudian ada kalimat di sini perintah soalnya, dengan menjadikan tahun 2010 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tahun 2015 dengan menggunakan metode indeks agregatif sederhana. Maka kita lihat dulu rumusnya. Di mana IS itu sama dengan sigma PN per sigma P0 kalikan 100%. Maka kita cari di sini sigmanya. Sigmanya adalah di sini. Sigma itu adalah penjumlahan. Sigma harga di tahun 2010 12.250. Sigma harga di tahun 2015 adalah 15.000. Nah, kita masukkan ini ke rumus sini. Nah, di sini penyelesaiannya. Nah, indeks harga tahun 2010 yaitu 100% ya. Sekali lagi seperti yang dikemukakan dalam slide sebelumnya, indeks harga tahun dasar itu adalah 100%. Nah, kemudian kita cari indeks harga tahun 2015.
sesuai dengan rumus ini. 15.000 sigma PN dibagi dengan sigma P0 adalah 12.250 kalikan 100%, maka indeks harga di tahun 2015 ini menurut indeks sederhana adalah 122,44%. Kemudian kalau kita menyimpulkan data ini, artinya pada tahun 2015 itu harga naik sebesar 122,44% kurang 100% tahun dasar ini, maka ada kenaikan harga 22,44% dari tahun dasar. Demikian contoh perhitungan indeks agregatif sederhana. Nah, sekarang kita akan mempelajari indeks harga yang menggunakan faktor penimbang. Kita akan belajar terlebih dahulu indeks harga last payer. Dalam metode ini menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangannya. Jadi timbangannya adalah jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Di mana kuantitas barang itu merupakan faktor pengali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan kita hitung. Nah, menurut last payer, secara kuantitatif, kebutuhan itu jumlahnya tidak berubah. Sehingga dia menggunakan jumlah pada tahun dasar sebagai faktor penimbang. Nah, bagaimana rumus indeks harga last payer? Rumusnya adalah seperti ini. Indeks harga last payer itu sama dengan sigma PN dikalikan Q0 per sigma P0 dikalikan Q0. Di sini nih, penimbangnya itu ada di sini. Q0 ini jumlah barang pada tahun dasar. Nah, kalikan 100%, sekali lagi angkanya nanti dalam bentuk persentase. Nah, kelebihan angka indeks ini, karena data kuantitas yang dipakai adalah data pada tahun dasar, maka perubahan pada angka indeks dapat langsung dihubungkan dengan harganya. Ketika nanti angka indeksnya mengalami perubahan, oh berarti ini adalah karena semata-mata faktor harga. Sekarang kita masuk nih ke contohnya. Bagaimana contoh menghitung indeks harga dengan menggunakan metode last payer. Ini adalah contoh penghitungan indeks harga last payer. Ada beberapa macam barang A, B, C, D, E. Kemudian ada harga di tahun 2010 dan harga di tahun 2015. Kemudian di sini ada kuantitas. Kuantitas di tahun 2010 dan kuantitas di tahun 2015. Untuk barang A misalnya di sini harganya 200 di tahun 2010, di tahun 2015 harganya naik menjadi 300 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini dengan menjadikan harga di tahun 2010 sebagai tahun dasar, jadi ini tahun dasarnya di sini tahun 2010. Hitunglah indeks harga tahun 2015. Nah, kita lihat nih ke rumusnya. Ini adalah rumusnya, rumus indeks harga last payer, yaitu sigma PN dikalikan dengan Q0, kemudian sigma P0 dikalikan dengan Q0, dikalikan 100%. Nah, dari tabel ini, maka ini kita kemudian harus bisa mencari PN dikalikan Q0-nya, kemudian P0 dikalikan dengan Q0. Maka kita lengkapi nih tabel ini. Kita membuat tabel di sini sampingnya tabel tambahan. Kita mencari PN dikalikan Q0. Ini kan rumusnya di sini nih. PN kali Q0. Maka kita buatkan tabel PN kali Q0. PN itu artinya harga pada tahun 2015. Tahun yang kita ukur. Dikalikan dengan jumlah di tahun 2010 sebagai tahun dasar. Maka 300 di sini dikalikan dengan 50 itu adalah 15.000. Untuk komoditas B, harga di tahun 2015, PN ini di tahun 2015 adalah 350, dikalikan dengan kuantitas di tahun 2010 adalah 100, maka 350 dikalikan dengan 100 adalah 35.000. Cara yang sama dilakukan untuk komoditas yang lain. Maka ketemu di sini PN kali Q0 adalah ini. Kemudian kita cari nih, sesuai dengan rumus ini adalah P0 kali Q0. P0 adalah harga di tahun dasar. P0, harga di tahun dasar dikalikan dengan Q0. Q0 itu adalah kuantitas di tahun dasar. Maka harga di tahun 2010 kita kalikan dengan kuantitas di tahun 2010. 200 dikalikan dengan 50 adalah 10.000. Untuk komoditas B, 300 harga di tahun 2010 dikalikan dengan kuantitas di tahun 2010 adalah 100 unit. Maka hasilnya adalah 30.000.
Untuk komoditas yang lain kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian kita cari sigmanya, karena rumuskan sigma sini, sigmanya. Sigma adalah penjumlahan dari sini, ini sigmanya ini. Sigma PN kali Q0 adalah 210.000. Jadi setelah kita jumlahkan di sini, hasilnya adalah 210.000. Untuk sigma P0 kali Q0, jumlahnya adalah 200.000. Setelah itu baru kita masukkan nih angka-angka ini ke rumus. Maka indeks harga di tahun 2015 menurut last payer yaitu sebesar 105%. Dicari dari 210 per 200.000 dikalikan dengan 100% yaitu 105%. Artinya harga di tahun 2015 ini meningkat 5% dari tahun dasar atau dari tahun 2010. 5% ini dari mana? Dari 105% dikurangi dengan 100%. Ingat ya, indeks di tahun dasar itu adalah 100%. Maka 105% dikurang 100% adalah 5%. Yang maknanya harga itu berarti meningkat 5% dari tahun dasar. Sekarang kita akan mempelajari indeks harga tertimbang yang kedua, yaitu indeks harga fase. Perhatikan di sini faktor penimbangnya itu berbeda dengan indeks last payer. Nah, metode indeks harga fase ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang diukur sebagai timbangan terhadap harga. Nah, kan beda di sini nih. Kalau tadi menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar, pada indeks fase itu menggunakan kuantitas barang pada tahun yang diukur. Dalam metode fase ini mengasumsikan bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jadi asumsinya beda dengan last payer. Kalau tadi last payer mengasumsikan bahwa jumlah barang itu sama dengan jumlah barang di tahun dasar, menurut fase bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Yang bagaimana rumus indeks fase? Rumusnya seperti ini. Sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Qn. Nah, di sini kita lihat nih, penimbangnya itu adalah Qn. Kuantitas barang pada tahun yang diukur atau tahun N. Dikalikan 100%. Nah, ini penjelasannya ya. PN harga pada tahun tertentu, P0 harga pada tahun dasar, Q0 jumlah barang pada tahun dasar, Qn adalah jumlah barang pada tahun tertentu. Nah, kelebihan angka indeks ini, karena menggunakan kuantitas pada periode sekarang, maka itu merefleksikan perilaku pembelian konsumen di masa sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh penghitungan indeks harga fase. Ini adalah contoh penghitungan indeks fase. Nah, saya mengambilkan tabel dari slide sebelumnya. Artinya ini contoh soal yang sama yang tadi diberikan dengan menggunakan metode last payer. Sekarang dengan menggunakan contoh yang soal yang sama, kita coba selesaikan dengan penghitungan menurut indeks fase. Sini ada macam barang, harga di tahun 2010 dan harga di tahun 2015, kemudian kuantitas di tahun 2010 dan kuantitas di tahun 2015. Kemudian kalimat soal berikutnya, dengan menjadikan harga di tahun 2010, artinya patokannya di tahun dasarnya 2010, hitunglah indeks harga tahun 2015. Ini adalah rumusnya. Sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Q0 kalikan 100%. Maka kita perlu menambah tabel ini. Nah, ini adalah tabel tambahannya. Saya buatkan kolom PN kali Qn sesuai dengan tuntutan rumus ini. PN kali Qn artinya harga di tahun N dikalikan dengan kuantitas di tahun N. Atau harga di tahun 2015 dikalikan kuantitas di tahun 2015. Kita lihat nih harganya. Untuk komoditas A, harganya adalah 300. Harga di tahun 2015. Dikali dengan kuantitas di tahun 2015 sebesar 100 unit. 300 kali 100, 30.000. Untuk B, 350 kalikan 100 sama dengan 35.000. Untuk C, 500 kalikan 250 adalah 125. Dan seterusnya. Kemudian kita juga tambahkan di sini tabel untuk P0 kali Qn. P0 harga di tahun dasar atau tahun 2010 dikalikan dengan Qn kuantitas di tahun N atau tahun 2015. Harganya 2010, kuantitasnya 2015. Kita lihat untuk komoditas A. Harga 2010 adalah 200. Dikali kuantitas di tahun 2015 adalah 100 unit.
200 dikalikan dengan 100 unit adalah di sini 20.000. Untuk B harganya 300 dikalikan dengan 100 adalah 30.000. Nah, untuk yang lainnya caranya sama. Kemudian sini kita cari sigmanya atau kita jumlahkan di sini PN kali QN, kita cari sigmanya adalah Rp242.500. Untuk P0 kali QN adalah sigmanya 240.000. Tinggal kita masukkan ke sini, ke dalam rumus ini. Maka 242.500 per 240.000 ya, 242.500 per 240.000 dikalikan 100% adalah 101,04%. Artinya di sini harga meningkat 1,04% dari tahun dasar. Oke, sekarang kita akan pelajari apa kelemahan indeks last payer dan paste. Meskipun sudah menggunakan faktor penimbang, ternyata masih memiliki kelemahan. Saya sajikan ulang di sini rumus dari indeks last payer dan indeks paste. Nah, ini sini indeks last payer itu menggunakan faktor penimbangnya adalah Q0. Sedangkan indeks paste menggunakan faktor penimbang adalah QN. Di sini penimbangnya kuantitas tahun dasar, ada indeks paste penimbangnya adalah kuantitas di tahun N atau tahun yang kita ukur. Nah, apa kelemahan indeks last payer? Indeks last payer ini memiliki kelemahan yaitu hasil penghitungannya cenderung lebih besar atau overestimate. Karena pada umumnya harga barang itu cenderung naik, sehingga kuantitas barang yang diminta itu mengalami penurunan. Dengan demikian, besarnya Q0 itu akan lebih besar dari QN. Nah, kelemahan lain yaitu penggunaan Q0 untuk kondisi sekarang itu tidak mencerminkan perubahan pola konsumsi seiring perubahan waktu. Nah, apa kelemahan indeks paste? Ini memiliki kelemahan yaitu hasil penghitungannya cenderung lebih rendah atau underestimate karena dengan naiknya harga akan menyebabkan kuantitas barang yang diminta itu turun sehingga QN lebih kecil dari Q0. Nah, ingat ya, di sini ada penggunaan kalimat cenderung lebih besar. Artinya nanti dalam penelitian yang sesungguhnya tidak harus seperti itu. Bisa saja terjadi penghitungannya tidak overestimate ya. Di sini pun sama, kalimatnya cenderung. Artinya nanti bisa jadi dalam penelitian atau Anda juga menjumpai tabel ketika nanti hasil penggunaan indeks paste ini tidak underestimate. Berdasarkan contoh tadi, contoh soal yang sudah diberikan dalam slide sebelumnya, kita mendapatkan indeks last payer itu sebesar 105%. Sementara indeks harga paste sebesar 101,04%. Artinya, menurut last payer ada kenaikan harga sebesar 5%. Sedangkan menurut paste, kenaikan harga itu sebesar 1,04%. Ada perbedaan yang cukup jauh. Nah, untuk mengatasi kelemahan dua indeks harga tersebut, beberapa ahli ekonomi kemudian merumuskan jalan tengah. Beberapa ahli ini kemudian mengelaborasi rumus-rumus yang diturunkan dari indeks last payer dan paste ini. Nah, antara lain ahli ini adalah Marshall Edgeworth, Irving Fisher, dan Drozduk and Bowley. Nah, kita di sini nanti hanya akan mempelajari apa indeks Marshall ini. Yang lainnya tidak cukup nanti waktunya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana indeks harga Marshall Edgeworth. Seperti yang tadi dijelaskan dalam slide sebelumnya, Marshall ini termasuk ahli yang mencoba mengatasi kelemahan dari indeks last payer dan indeks paste. Maka di sini rumus yang dia berikan itu pun mengelaborasi rumus dari last payer dan paste. Kita lihat bagaimana metode menurut indeks Marshall ini. Nah, metode ini menghitung dengan cara menggabungkan jumlah atau kuantitas tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Kemudian dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun sekarang. Artinya indeks ini menggunakan faktor penimbangnya adalah gabungan antara kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun sekarang. Ini rumusnya. Indeks Marshall itu sama dengan sigma PN kalikan Q0 plus Qn per sigma P0 dikalikan Q0 plus Qn kalikan 100%. Artinya di sini letak faktor penimbangnya itu di sini. Q0 plus Qn. Nah, saya akan sekarang berikan contoh bagaimana penghitungan menggunakan indeks harga Marshall ini. Nah, ini adalah
contoh soal yang tadi sudah diselesaikan di slide sebelumnya dengan menggunakan indeks paste dan indeks last payer. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dengan menggunakan rumus indeks harga marsal. Nanti di mana tuh letak perbedaannya? Ya, sekali lagi ini tabelnya saya salin ulang. Ada komoditas ini A, B, C, D, E, kemudian ada harga di tahun 2010, harga di tahun 2015, kuantitas di tahun 2010 dan kuantitas di tahun 2015. Kemudian di sini perintah soalnya dengan menjadikan harga di tahun 2010 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tahun 2015. Ini rumusnya. Maka di sini kita membutuhkan tabel tambahan karena di sini kita perlu mencari P0 plus Qn. Maka saya buatkan di sini kolom Q0 plus Qn. Kuantitas tahun dasar ditambah dengan kuantitas tahun N. Nah, sama ini, pembagiannya pun sama. Q0 plus Qn. Kuantitas tahun dasar ditambah dengan kuantitas tahun ke N. Kita lihat di sini tahun dasarnya 2010. Untuk komoditas A itu jumlahnya 50. Di tahun 2015 komoditas A ini jumlahnya 100. Maka kita gabungkan atau kita tambahkan 50 tambah 100, 150. Untuk B, 100 tambah 100 adalah 200, dan seterusnya. Kemudian, setelah kita dapatkan kolom ini, kemudian kita kalikan nih, PN, sesuai dengan rumus ini, PN dikalikan Q0 plus Qn. Mana PN-nya? PN itu artinya harga pada tahun yang diukur, atau tahun 2015. Untuk komoditas A, PN-nya ini adalah 300. Dikalikan dengan Q0 plus Qn-nya adalah 150. Maka di sini hasilnya adalah 45.000. Untuk komoditas B, harganya di tahun N itu adalah 350. Dikalikan dengan 200, maka hasilnya 70.000. Cara yang sama dilakukan untuk komoditas yang lain. Nah, kemudian kita buatkan juga di sini kolom P0 dikalikan Q0 plus Qn sesuai dengan tuntutan rumus ini nih. P0 dikalikan Q0 plus Qn. Maka kita kalikan ini, harga di tahun dasar dikalikan dengan ini. Mana harga di tahun dasar? Kita lihat harga tahun 2010. Untuk komoditas A itu harganya 200 dikalikan dengan 150, maka sama dengan 30.000. Untuk komoditas B harganya 300 dikalikan dengan 200, maka hasilnya 60.000, dan seterusnya. Nah, sekarang kemudian kita cari sigmanya di sini, penjumlahannya. Ini sigmanya, sigma PN dikalikan Q0 plus Qn itu adalah Rp452.500. Sedangkan sigma P0 dikalikan Q0 plus Qn adalah 440.000. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Nah, maka indeks Marshall Edgeworth sebesar 452.500 plus per 440.000 dikalikan 100% itu hasilnya 102,84%. Artinya harga itu meningkat 2,84% dari tahun dasar. 2,84 ini dari mana? Dari 102,84 dikurangi indeks tahun dasar adalah 100%, maka hasilnya 2,84%. Nah, sekarang kita bandingkan ini, apakah betul ini indeks Marshall ini merupakan jalan tengah untuk mengatasi selisih yang agak jauh antara indeks last payer dan indeks paste. Nah, dari hasil perhitungan di tabel sebelumnya, kita mendapati dari soal yang sama, indeks last payer itu hasilnya 105%. Maka kalau 105% ini artinya ada kenaikan harga 5%. Kemudian indeks paste hasilnya 101,04%. Artinya ada kenaikan harga 1,04%. Nah, kemudian dari hasil perhitungan indeks Marshall ini didapat nilai indeksnya adalah 102,84%. Artinya harga itu naik 2,84%. Maka kita melihat di sini hasil indeks Marshall ini ada di tengah-tengah ini, merupakan jalan tengah dari perbedaan yang agak jauh antara indeks last payer dan indeks paste. Paham? Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa likes. Bagi Anda yang belum jelas atau ada saran dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar.
Kemudian bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan bila Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share kepada yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.